Nah, tapi kan mungkin saya dulu pernah dengar, cuman ini benar atau salah mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi kayak jumlah lulusan itu juga berpengaruh sama akreditasi. Benar nggak sih Pak kayak gitu? Walaupun ini mungkin lebih banyak diketahui internal ya sebetulnya ya. Tiap program studi itu punya yang namanya visi keilmuan ya. Jadi untuk mendorong publikasi salah satunya ini Mas Torik, kita jalur tanpa skripsi ini. Dari Fakultas Penuh Inovasi Mengudara Lewat Layar dan Suara, inilah Radio on TV FTIK USM. Suara muda, semangat berkarya. Halo Sobat FTIK, selamat datang di edisi perdana Radio on TV FTIK USM, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Dan kali ini kita sudah bersama dua orang narasumber dan nanti kita bakal kupas tuntas soal akreditasi kampus. Kenapa itu penting dan apa dampaknya buat kita semua. Oke, sudah siap semuanya? Dan di edisi perdana kali ini, edisi Babat Alas, serem ya namanya Babat Alas gitu ya. Dan kita sudah hadirkan dua punggawa yang maha penting dari fakultas kita tercinta. Yang pertama ada calon doktor ilmu komunikasi, ada Bapak Fajrianur Fanani, Esos MIKOM. Boleh. Beliau ini adalah Wakil Dekan 1 FTIK USM dan juga dosen ilmu komunikasi Universitas Semarang. Dan yang kedua ada perwakilan dari program studi S1 Sistem Informasi, ada juga sama ini. Ini adalah calon doktor juga, ada Mas Agusta Praba Ristadi Pinem Eskom Mkom. Wah, satu tarikan nafas Kak, cukup. Dingin, ruangannya dingin. Beliau ini adalah mantan Sekprod di S1 Sistem Informasi, ketua wisuda fakultas, terus bendahara, terus striker, dan banyak lagi. Pokoknya banyak banget lah. Nah, selamat datang Sugeng Rawuh Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi langsung aja, ini banyak pertanyaan yang sudah mampir ya di sekitaran kampus FTIK. Nah, pertanyaan ini kita udah rangkum jadi tetap banyak. Yang pertama langsung aja, yang lagi getol-getol pasti kan kalau mau masuk ke universitas itu adalah akreditasi. Oke. Ya, akreditasi itu apa ya Pak ya? Akreditasi ya. Akreditasi ya. Itu A-nya adalah akreditasi. Oh enggak, bukan akronim ya. Akreditasi itu adalah ya kalau dibilang pemeringkatan ya bisa dibilang pemeringkatan juga ya. Itu yang kemudian diberikan oleh pemerintah ya kepada, ada dua ya kalau di Indonesia ini, ada kepada program perguruan tinggi ya. Kita nyebutnya akreditasi perguruan tinggi, dan kepada program studi. Oke. Di sana kalau zaman dulu tuh sistemnya itu ada dua ya. Jadi ada izin penyelenggaraan dan ada akreditasi. Nah, kalau sekarang itu akreditasi sendiri sekaligus menjadi izin penyelenggaraan juga. Jadi itu sekaligus sebagai pemeringkatan dan sekaligus sebagai izin penyelenggaraan. Jadi kalau ada program studi tanpa akreditasi itu berarti otomatis dia nggak punya izin untuk menyelenggarakan kegiatan akademis di sana ya, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sana nggak boleh ya. Jadi setiap program studi itu harus punya akreditasi di sana, karena sekaligus sebagai izin pembelajaran, izin penyelenggaraan pembelajaran itu tadi, dan sekaligus sebagai pemeringkatan kualitas dari program studi tersebut. Oke, jadi kayak misalnya nih, saya punya adik nih mau daftar nih di FTIK, di USM gitu kan, mau masuk Ilkom. Ilkom akreditasinya apa gitu? Itu juga jadi pertimbangan ya Pak ya sebenarnya? Iya tentu ya, tentu dipertimbangkan di sana. Oke. Dari sekian banyak nih ya Pak, kalau kan kita berarti ada Ilkom, SI, TI, sama pariwisata. Jadi otomatis semuanya sudah terakreditasi sehingga pembelajaran itu
bisa berjalan. Kan gitu. Otomatis ya, karena saat kita mendapatkan izin penyelenggaraan program studi pertama kali ya, itu sekaligus sudah dapat akreditasi pertama ya. Tapi setelah itu dua tahun ya kalau nggak salah ya. Aturannya itu harus mengajukan akreditasi untuk untuk akreditasi baru. Jadi otomatis itu pasti sudah punya akreditasi ya, sebuah program studi. Kalau nggak punya akreditasi nggak boleh menerima mahasiswa. Tapi ada nggak Pak yang kayak gitu Pak di luar? Wah ya. Nggak ada. Ya, Harusnya nggak ada ya. Sendiri mungkin ya. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Oke. Nah terus kalau badan yang berwenang nih ngasih akreditasi itu siapa Pak sebenarnya Pak? Ada, kalau zaman dulu gampang ya, zaman dulu cuma satu ya, yaitu BAN PT ya. Oh BAN PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, itu BAN PT ya. Oke. Tapi zaman sekarang ya itu pemerintah sudah mendistribusikan ya kepada berbagai lembaga independen ya, yang kita sebut sebagai LAM ya, lembaga akreditasi mandiri ya. Itu setiap LAM, setiap rumpun ilmu ya, itu nanti punya LAM-nya masing-masing ya. Sementara ini sudah ada sekitar berapa ya, 6 sampai 7 LAM ya, termasuk di FTIK ini paling unik ya. Kenapa? Karena kita menggunakan 3 sistem akreditasi sendiri ya, karena di ilmu komunikasi pakai LAMSPAK ya. Itu lembaga akreditasi mandiri, ilmu sosial, politik, komunikasi, administrasi ya, semuanya di sana ya. Kemudian teman-teman dari TI dan SI itu dengan LAM Infocom ya, lembaga akreditasi mandiri, informatika dan komputer ya. Sementara pariwisata karena asosiasinya belum punya LAM ya, masih menggunakan sistemnya BAN PT. Nah, jadi pusing kita tuh ya, karena ngurus 3 sistem sekaligus dalam satu fakultas ya. Fakultas lain tuh jarang yang kayak gitu ya. Semuanya ya LAM tunggal semua ya, atau akreditasi pakai satu sistem akreditasi sendiri ya. Cuman di FTIK ya karena isinya berbagai jenis rumpun ilmu ya, jadinya kita pakai 3 sistem di sana ya. Oke, terus kalau tingkatan akreditasi kampus nih ya Pak ya, kalau saat ini yang berlaku tuh yang kayak gimana Pak? Yang berlaku saya. Saya dari tadi saya nunggu loh. Kira-kira di mana? Itu sampai berbahaya ya. Sebenarnya omongannya Pak Fasi boleh saya bantah nggak sih? Biar rame kayak di LC gitu ya. Nggak bisa gitu bos. Nggak boleh ya. Nah, kalau di yang kita mulai dari PT ya, perguruan tinggi. Jadi Universitas Semarang itu kan tahun ini kita memperoleh akreditasi unggul namanya ya. Nah, unggul itu yang akreditasi paling atas. Ya, jadi kalau di Semarang yang unggul itu salah satunya Undip, USM gitu, berarti ya memang status akreditasinya secara level kita sudah setara. Nah, kemudian di bawahnya itu ada baik sekali. Nah, yang paling bawah adalah baik. Ada juga yang tidak terakreditasi ya, berarti dia nggak dapat izin itu ceritanya. Yang tadi itu berarti? Ya, yang harusnya mungkin ada suatu masalah internal itu bisa jadi diturunkan tidak terakreditasi. Nah, saat ini di FTIK dan USM itu beberapa program studi masih menggunakan penilaian akreditasi yang lama, yang A, B, C. A itu apa Pak? A itu adalah apa tuh? Cuma A aja ya Pak. Itu paling tinggi ya berarti ya Pak? Ya, kalau dulu ya. Cuma sekarang karena bahasanya lebih dimudahkan gitu ya. Jadi dulu itu ISK ya, instrumen konversi lah akreditasi. Nah, itu mengganti yang A tadi untuk bisa jadi unggul, yang B bisa jadi baik sekali dan sebagainya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, secara keseluruhan USM sudah unggul nih
gitu ya. Rumahnya sudah unggul nih. Nah, berarti besar kemungkinan nanti kamar-kamarnya atau program studinya ini ya juga akan menyusul ke sana. Rumahnya sudah unggul ya. Jadi ruang tamunya nanti ya ngejar unggul. Ruang makannya juga ya. Ya, betul. Tentunya dengan ada renovasi. Jangan sampai parkir di ruang tamu, kan ada tuh yang rumah-rumah kayak gitu tuh Pak. Ya kan? Standarnya pakai kain pel itu. Bener. Jadi gini ya, ini mungkin agak membingungkan ya bagi orang yang bagi orang luar ya, karena ada ABC, ada baik sekali baik, ada unggul terakreditasi, ada disamakan setara. Itu SMA Pak, jadi itu SMA. Ya jadi gini ya, memang sistem yang dulu itu ABC ya, sistem yang dulu ABC ya, cuman itu sudah apa namanya, sudah diminta untuk pindah semua nih ke saat akreditasi berakhir itu nanti akan diminta untuk pindah semua ke sistem yang baru. Nah, sistem yang sekarang ini berlaku itu adalah yang yang sudah habis dan sudah masuk ini ya, masuk dapat akreditasi baru ya, itu adalah baik sekali dan unggul. Baik sekali dan unggul. Nah, kedepannya nanti akan ada sistem yang tidak terakreditasi dan unggul ya. Pusing ya. Jadi misalnya gini ya, di ilmu komunikasi ini kan baru keluar akreditasi, sistem akreditasi dari Lamspak ya. Nah, Lamspak ini sistemnya adalah tidak terakreditasi dan unggul. Jadi yang dulu itu C dan B itu nanti akan jadi terakreditasi ya. Yang A itu nanti ke unggul ya, walaupun kriteria penilaiannya agak berbeda ya, walaupun seperti itu ya, tapi prinsipnya seperti itu kasarannya ya. Kemudian yang dari Laminfocom ya, bagaimana? Kalau Laminfocom saat ini masih unggul, baik sekali dan baik. Kemarin kita cek di beberapa arsip yang keluar akreditasi tahun ini itu posisinya masih semacam itu. Cuma kan ada aturan baru ya Pak Fadil ya, Permendikbud 53 itu yang tadi itu hanya mengeneralisir jadi terakreditasi, tidak terakreditasi. Kalau yang mau ke internasional maka dia seharusnya jadi unggul. Oke. Terus kalau misalnya Ilkom ya kan, dari yang mungkin akreditasinya apa terus naik jadi yang lebih baik lagi. Nah, itu penilaiannya itu kayak gimana tuh Pak sebenarnya Pak? Kalau ini beda, sekali lagi nih karena sistemnya beda-beda, jadi case-nya untuk tiap prodi bisa jadi beda-beda ya. Kalau untuk Ilkom itu ada istilahnya syarat unggul ya. Syarat unggul itu salah satunya adalah ya sebetulnya hampir sama ya seperti seperti sistem sebelumnya ya. Ada syarat banyaknya jumlah artikel atau publikasi internasional ya yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa ya, internasional dan nasional ya, nasional bereputasi ya, nanti ada klasifikasinya seperti itu ya. Kemudian ada implementasi kerjasama dengan mitra ya, dan yang agak unik mungkin ya kalau di Lamspak itu adalah adanya keikutsertaan dosen dengan keikutsertaan dosen ke organisasi profesi ya. Yaitu mungkin yang zaman dulu di Bank BT nggak terlalu ditekankan ya zaman dulu ya. Cuman kalau di Lamspak sekarang itu dijadikan penilaian yang cukup tinggi ya penilaiannya ya. Yaitu adalah dosen-dosen ini diminta untuk menjadi anggota organisasi profesi di sana ya. Oke. Nah, kalau secara umum sih semuanya masih sama ya. Pasti yang namanya akreditasi itu pasti bicara mengenai rasio jumlah rasio dosen dan mahasiswa ya. Jadi nggak ideal tuh kalau rasio dosen mahasiswa itu di atas, kalau di ilmu sosial ya itu di atas 1:40 itu nggak ideal ya. Jadi harus di bawah 1:40 ya, itu misalnya ya. Kemudian ya kembali lagi ke beban kerja dosen ya, publikasi yang dimiliki dosen ya, itu semua adalah kriteria penilaian. Ada banyak ya sebetulnya, sekitar 70 butir ya. Jadi nanti kalau saya keluarin satu-satu di sini ya. Nggak apa-apa, kita masih waktunya banyak ya. Nggak apa-apa ya. Saya membeku di sini. Jadinya workshop. Laminfocom juga sama ya. Ini mungkin Pak Gustal lebih lebih dalam ya soal itu ya. Itu juga berbutir-butir ya, dan
Laminfocom itu sulitnya ini ya, kualitatif ya kebanyakan ya. Jadi memang fokusnya ke proses kalau Laminfocom. Jadi kalau dulu memang benar Pak Fajri tadi ya, output gitu ya, kita output, outcome. Kalau sekarang prosesnya pun dilihat gitu ya, kita nyebutnya apa? PPEPP ya, Pak Fajri. Penetapan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Nah, ya itu 5 poinnya. Siklus PPEPP. Harus dilihat. Jadi belum tentu gitu ya, yang bangunannya towernya tinggi, parkirannya lebar, akreditasinya bagus ya belum tentu, karena semua komponen dinilai dan dibuat siklusnya tiap tahunan gitu. Nah itu yang beratnya di situ. Jadi kalau bisa dibayangkan FTIK itu 4 prodi, akreditasi itu 4 tahun. Jadi minimal itu setiap tahun itu kita akreditasi. Nah, makanya Pak Fajri bisa. Saya sejak menjabat itu nggak pernah nggak ngurus akreditasi. Itu ini loh, stressful gitu. Saya sebelum jabat rambut putih semua, jadi putih ya, putih, hitam semua, Putih semua. sekarang putih semua. Tapi nggak rontok ya Pak? Nah, alhamdulillah gitu ya. Stressful ini. Tiap bulan apa Pak biasanya kalau gitu Pak? Ya nggak ada tiap bulan. Maksudnya itu adalah apa namanya? Kita kan bisa ngukur ya. Ini habisnya misalnya ya, kalau habis aturannya adalah ya misalnya ya 6 bulan sebelum masa habis itu sudah mengajukan akreditasi ya. Jadi selama 1 tahun itu kita biasanya sudah mulai penyusunan itu ya. Selama 1 tahun itu ya, walaupun mungkin efektifnya 6 bulan terakhir ya kita bisa kejar ya untuk pembuatan berkasnya ya. Jadi bayangin aja gitu ya. Ini 6 bulan lagi habis ini ya, selesai ya. Itu 6 bulan lagi habis ya, prodi berikutnya selesai ya. Belum yang diminta untuk 2 tahun ini bisa deh kita ngajuin akreditasi. Jadi belum habis 5 tahun, tapi 2 tahun kita sudah berupaya untuk meningkatkan akreditasi ya. Jadi lebih cepat lagi akhirnya kita mengajukannya ya. Jadi kerjanya bikin akreditasi terus. Pertama kali saya jadi WD itu langsung ngurusin visitasinya program studi SI ya. Habis itu langsung disusul program studi pariwisata ya. Dan ini sekarang lagi ngurus yang ilmu komunikasi ya. Jadi ya harap dipahami ya teman-teman. Ini pasti dikasih itu ya, nangis gitu ya. Jadi kan itu kan memang kompleks ya Pak sebenarnya. Kompleks ya. Nah terus kalau untuk mempertahankannya atau meningkatkannya kayak gitu, itu mungkin di luar tadi ya obat-obatan jadinya. Meningkatkan apa ini? Ya jamu mungkin maksudnya jamu kimia. Kita kan sudah tahu ya kriteria yang dibutuhkan ya oleh dari Ban PT lah, dari Lamspak lah, dari Laminfocom lah. Nah dari sana kita kaprodinya ya, lebih tepatnya yang paling ujung tombak ya. Itu yang kemudian berdasarkan kriteria-kriteria tersebut itu yang kemudian merancang penyelenggaraan program studi tiap semesternya ya. Jadi gimana caranya supaya seluruh kriteria tersebut yang dituntut itu bisa dipenuhi dengan baik ya. Oke, kayak infrastruktur gitu juga ngaruh ya Pak ya? Ngaruh, ngaruh. Sarpas Infrastruktur ya. Tapi kalau infrastruktur kita nggak ada masalah lah ya selama ini ya. Sudah lebih ya. Skornya terlalu tinggi kemarin kayaknya. Malah saya coba turunin dikit lah, nanti nggak masuk akal gitu. Buat kampus lain iri gitu maksudnya ya Pak ya. Oke, terus kalau perbedaan nih ya Pak ya. Tadi kan sempat disinggung juga antara akreditasi program studi dan juga institusi itu. Nah, itu bedanya apa Pak sebenarnya Pak? Yang institusi dulu ya. Jadi yang institusi itu karena kebetulan kemarin juga teman-teman FTIK itu nggak cuma ngurusi prodinya ya, tapi juga keluarganya masing-masing. Keluarganya masing-masing ya. Tapi juga rumah besarnya juga kami berkecimpung di sana. Jadi kalau yang institusi itu lebih kompleks lagi, Mas Torik. Jadi prodinya itu juga dipetakan dulu. Prodi A, B, C ini akreditasinya apa? Jadi itu jadi standar nilainya sendiri dulu. Nah kalau prodi-prodinya sudah memenuhi syarat, jadi kalau minimal itu ya skor untuk akreditasi kan prodinya itu kan ada patokannya, saya lupa nilainya. Nah itu minimal A-nya harus berapa, atau yang unggul ada berapa, B-nya harus berapa.
yang baik nggak boleh lebih dari 2 dan sebagainya itu dipetakan dulu. Setelah itu hampir sama. Selain itu gitu ya, tentang pelaksanaan, kurikulum, sarpras, mahasiswa, prestasi gitu ya. Jadi yang memang mungkin belum disadari oleh teman-teman gitu ya. Jadi peran mahasiswa itu cukup krusial sekali. Gitu ya. Maha penting. Mahasiswa itu maha penting juga. Jadi yang punya membantu dosen-dosen sebenarnya untuk output kemarin itu ya salah satunya juga dari mahasiswa gitu ya. Jadi kami juga berterima kasih gitu mahasiswa yang sudah membantu sampai WSM ini jadi unggul ya. Tidak hanya mahasiswa tapi juga alumni ya Pak Waji ya. Itu juga terekam jadi dari masuk keluar sampai dari alumni itu dari kemarin kita rekam semua, kita istilahnya kita borangkan gitu ya, kita jadikan dokumen borang untuk akreditasi. Itu untuk yang PT. Kalau yang Prodi mungkin Pak Faji yang udah. Tadi pertanyaannya apa? Perbedaan ya. Sebetulnya kalau secara poin per poin itu nggak terlalu banyak perbedaan ya. Cuman bedanya adalah kalau Prodi ya di ruang lingkup program studinya sendiri. Kalau universitas ya itu ruang lingkupnya ya seluruh program studi ya, walaupun ada walaupun tentunya poin-poin tersebut tentu yang dituntut berbeda ya, tapi secara prinsip sama sebetulnya umumnya ya. Itu juga bicara mengenai pasti ya ditanya mengenai luaran mahasiswa. Luaran itu bisa mahasiswa ini bikin publikasi apa nih, pernah ya, itu ditanya juga ya, di Prodi ditanya, di perguruan tinggi juga ditanya ya. Dosennya yang S3 berapa nih, ditanya juga ya, yang di perguruan tinggi dan yang di program studi ya. Publikasinya dosen bagaimana nih, sama semua ya, sebetulnya ya, cuman kalau universitas ya lebih kompleks itu karena meliputi seluruh program studi yang ada di Universitas Semarang itu tadi ya. Jadi sebetulnya prinsipnya kalau kita breakdown ya, walaupun tentunya ada detail-detail yang berbeda ya, tapi secara garis besar sebetulnya kurang lebih sama sebetulnya ya. Cuman ruang lingkupnya aja yang berbeda di sana. Dan beberapa poin yang karena kalau sudah di LAM itu ya biasanya ada tuntutan yang beda-beda sedikit itu biasanya ya, karena ya kan kekasan masing-masing rumpun ilmu ya di sana ya. Oke, gitu. Nah kalau tadi kan juga udah pasti mahasiswa, dosen, semuanya itu kan berperan ya Pak ya? Nah tapi kan mungkin saya dulu pernah dengar, cuman ini benar atau salah mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi kayak jumlah lulusan itu juga berpengaruh sama akreditasi. Benar nggak sih Pak kayak gitu? Benar, betul. Itu ngaruhnya ke beberapa poin ya malah ya. Jumlah lulusan itu berpengaruh pada rasio dosen mahasiswa ya. Rasio dosen mahasiswa itu kan idealnya itu tadi ya, kalau sosial 140 ya? Kalau yang eksak 130 ya, 130 ya. Jadi kalau semakin sedikit kita meluluskan, akan semakin gemuk nanti jadinya ya, student body-nya istilahnya ya. Makanya dosen paling pengelola ya, bukan dosen ya, pengelola program studi itu paling seneng kalau mahasiswanya lulus semua ya, banyak yang lulus gitu ya, berbondong-bondong ya. Itu bahagia mereka ya, karena jadi ramping nanti nih ya. Jadi ramping student body-nya itu tadi. Senangnya itu tadi masuk banyak, keluar juga banyak ya, gitu ya. Terus berpengaruh juga terhadap apa istilahnya ya, kesehatan dari program studi. Jadi dilihat juga ya, ini prodi kalau penerimaannya berkurang berkurang lagi ya, itu juga nanti kriterianya jadi penilaiannya jadi jelek juga ya. Jadi ya ngaruhnya di situ juga ya, ngaruhnya ya bisa mungkin ya stabil atau meningkat ya. Oke, buat mahasiswa semester tua mana ini kamar ya, kamera ini ya. Jangan jadi beban buat keluarga, buat kampus juga. Ayo udah lulus. Jadi betul itu ya. Jadi mahasiswa pasif ya terutama, atau mahasiswa yang sampai aku masih kan mahasiswa itu kan bisa sampai 7 tahun ya, 14 semester ya. Terus tak maksimalin lah 14 semester ya. Itu sebetulnya jadi beban ya untuk program studi ya. Itu ya godu itu sebetulnya ya, pengelolanya ya. Cuman mungkin nggak diomongin ya. Tapi sebetulnya kalau pengen menghujat mungkin menghujat itu. Makanya kemarin semangat. ada yang
temennya udah jadi dosen, dia masih kampus kuliah. Ada yang temennya udah jadi pegawai BUMN masih motongi fotokopian. Ya itu tolong ya teman-teman yang kemarin masih proses bimbingan gitu ya. Ada. Harus segera. Kalau nggak ini kalau ya lanjutnya. Oke, peran dosen mahasiswa udah tadi. Kalau ini kita spesifik nih, kalau kampus kita ini terus program studi kita tahun ini trennya gimana? Menurun atau meningkat gitu? Kalau kampus ya tentu meningkat ya, kampus ya, karena dulu dari baik sekali ya, Betul. dari baik sekali sekarang jadi unggul ya. Tentu itu ada peningkatan ya. Kemudian itu kalau dilihat dari segi akreditasi ya. Kemudian untuk fakultas ya, maksudnya di program studi masing-masing di dalam fakultas, sejauh ini kita masih masih sama ya dengan kemarin ya untuk level akreditasinya. Walaupun begitu, kita berusaha ya untuk akreditasi yang berikutnya kita misalnya Ilkom ya, kita menggunakan instrumen yang unggul ya untuk kemudian mencapai unggul ya. Tentunya yang dari TI dan SI juga sama ya. Karena memang itu tuntutan ya, setelah kampusnya unggul ya, kami juga dituntut untuk mengunggulkan program studinya yang ada di bawah Universitas Semarang itu tadi, terutama yang di FTIK yang kita bahas ya. Itu kalau dilihat dari akreditasinya ya. Kemudian kalau sudah dari jumlah mahasiswa, jumlah publikasi ya, tentu ada peningkatan ya untuk untuk jumlah mahasiswa misalnya yang ada di FTIK ya, walaupun ya kadang naik kadang turun ya, tapi trennya adalah peningkatan itu tadi ya. Demikian pula ya faktornya banyak ya, ini peningkatan yang mana ya, peningkatan jumlah mahasiswa ada, jumlah publikasi yang meningkat terus ya, jumlah dosen yang jadi dokter juga semakin banyak ya. Jadi insya Allah ya kita semuanya program studi di bawah FTIK akan terus meningkatkan kapasitasnya ya, meningkatkan levelnya ya, dan bisa unggul semua ya, insya Allah ya. Oke. Gitu. Itu jadi ya biar sama kayak USM unggul semua, gitu ya Pak ya, benar ya. Nah ini mungkin terakhir satu persatu mungkin dari Pak Agustus sama Pak Fajrin ya. Target FTIK kedepannya apa ini Pak? Mungkin FTIK atau prodinya ya, mungkin prodinya dulu. Prodi itu baru FTIK. Walaupun sudah bukan pengelola ya, nggak apa-apa. Ya, kalau program studi ya, jadi alhamdulillah kami memang dari program studi itu dapat arahan yang jelas ya dari USM-nya sendiri. Jadi mungkin strateginya itu menurut saya baik sekali. Jadi walaupun akreditasinya unggul ya, tapi di breakdown dulu untuk mencapai unggul itu strateginya apa. Nah itu yang akhirnya diturunkan ke program studi. Nah dari strategi yang baik itu tinggal mana yang bisa dikejar oleh program studi. Nah kalau yang di program studi SI sendiri ini kita yang sedang kita kejar adalah peningkatan kualitas dosennya, SDM-nya. Itu yang posisi saat ini sedang studi ada 4 gitu ya. Nah ini hampir lulus 2, nah itu kan salah satu indikatornya juga. Kemudian publikasi, jadi untuk mendorong publikasi salah satunya ini Mas Torik, kita jalur tanpa skripsi ini ya. Wah ini kan bukan artinya kita tidak mengikuti aturan ya, tapi memang diperbolehkan gitu ya. Kayak kemarin bikin aplikasi di perusahaan gitu ya, ini karyanya mahasiswa sudah dipakai, ya sudah nggak usah bimbingan, ini langsung kita rekognisi istilahnya. Kita di USM itu RKPM, rekognisi karya prestasi mahasiswa. Itu tinggal nih Pak, saya punya karya, bisa nggak jadi TA? Bisa. Nah, kemudian yang artikel ini kan juga membantu kami untuk luaran. Sudah publish artikelnya, kemudian diajukan ke program studi, masuk ke dekanat. Layak Anda untuk TA. Nah, layak berarti nggak usah bimbingan. Jadi laporan yang sekarang itu tipis-tipis, 10 halaman, 15 halaman, jadi nggak usah ngeprint, motongi, jilid gitu, nggak usah. Karena hanya 5 dari jurnal itu kan rata-rata hanya 10 lembar. Nah itu mungkin strateginya selain mengikuti arahan dari USM ya, tapi yang ke depan memang akreditasi SI itu tahun 2026 akan habis. Jadi
wajib tahun depan itu dan mulai persiapan di tahun ini kita mencoba untuk memperbaiki peringkat akreditasinya. Itu sih yang saya tahu. Oke, nambahin sedikit ya. Sedikit atau banyak nih, nggak tahu deh. Mungkin sebagai gambaran ya, walaupun ini mungkin lebih banyak diketahui internal ya sebetulnya ya. Tiap program studi itu punya yang namanya visi keilmuan ya. Visi keilmuan ya. Visi keilmuan itu khas ya di di masing-masing program studi ya dimanapun ya. Nah, visi keilmuan kita ya, karena di bawah FTIK ya, itu pasti berhubungan dengan pengembangan teknologi ya. Jadi kita pengen berkecimpung ya dalam pengembangan teknologi di bidang ya TISI ya, di bidang ilmu komunikasi dan di bidang pariwisata ya. Itu unik loh, itu jarang ditemukan ya di program studi lain ya, di fakultas lain ya, yang kemudian memadukan teknologi informasi dengan bidang-bidang tersebut ya. Jadi misalnya kalau di komunikasi ya, visi keilmuan kita adalah pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk bidang pengelolaan media dan komunikasi strategis ya. Jadi bagaimana kita kalau secara konvensional kan yang namanya komunikasi itu kan ngertinya jurnalistik, penyiaran ya. Ini kita padukan dengan teknologi informasi ya. Pariwisata juga sama ya. Ini mungkin satu-satunya pariwisata di seluruh dunia ya. Di Baghdad juga nggak ada ya, Pak. Yang memadukan antara teknologi informasi dengan ilmu pariwisata ya. Jadi gimana cara kita mengaplikasikan teknologi-teknologi informasi yang baru itu tadi ya untuk pengalaman-pengalaman baru dalam dunia pariwisata. Nah, itu mungkin tujuan jangka panjang yang kita ingin capai ya di masing-masing program studi di bawah FTIK. Kita pengen jadi pelopor nih. Kita pengen jadi pemain utama yang berkecimpung dalam bidang-bidang tersebut ya, memanfaatkan teknologi informasi untuk ya bidang pariwisata, komunikasi, bisnis ya, dan pengembangan teknologi informasi itu sendiri ya di informatika seperti itu. Itu yang kita inginkan ya, itu mungkin jangka panjangnya secara jauh ya, itu seperti itu ya yang diinginkan di FTIK. Oke. Tadi udah semua. Terima kasih buat Pak Fajrin, terus Pak Agusta. Ada yang mau ditambahin mungkin buat yang masih aktif kuliah ini, yang belum kelar-kelar mungkin? Ya, jangan ragu ya. Tetap semangat ya. Sehingga kok lurus ini Pak Fajri. Apalagi ya, jangan ragu. Biar nonton. Jangan ragu, tetap semangat dan lulus. Nah, itu. Tepat waktu. Tepat waktu ya. Oke, terus kalau buat yang mau kuliah nih, kayak gitu, ada pesan-pesan nggak buat mungkin orang tua? Nah, kalau anaknya bingung cari perguruan tinggi. Apa Pak Gusta? Oh, jangan cari prodi asal-asalan ya. Bisa. Tapi lihat dulu akreditasinya kawan gitu. Karena masuk. Karena akreditasi penting. Apalagi beberapa kasus kemarin terkait pendaftaran PNS itu kan minimal akreditasinya apa gitu ya. Kalau Universitas Semarang sudah unggul, prodi-prodinya alhamdulillah sudah minimal pada posisi baik sekali. Nah, itu tentunya juga akan menjadi poin penting gitu untuk lihat, dan juga perlu dicermati gitu ya, keinginan kuliahnya itu nanti akan di bidang apa. Nah, semua itu informasi sudah diberikan oleh USM, Fakultas TIK juga sudah punya YouTube, punya web. Nah, itu informasi sudah bisa dilihat di sana. Mau segmentasinya mau ke mana, SI, TI, Ilkom atau pariwisata, menurut saya bisa mencari informasi terlebih dahulu. Apalagi jalur UM kan paling lambat besok ya 16 ya pengumuman. Nah, itu setelah itu mungkin bisa adik-adik berbondong-bondong ke PMB USM. Oke, kita tungguin ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Agusta sama Pak Fajrin, tepuk tangan dong buat beliau. Oke, sekian waktunya Thorik pamit ya. Radio On TV FTIK USM, suara muda, semangat berkarya.